seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menatap layar gawai? Di Indonesia, penetrasi internet telah menyentuh angka 79,5%, di mana 91% penggunanya adalah remaja dan usia muda. Rata-rata dari kita menghabiskan waktu lebih dari 3 jam setiap harinya hanya untuk menyelami ruang digital. Tingginya angka ketergantungan digital ini tidak hanya melahirkan jutaan penonton, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya para kreator konten. Hai dulur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Resya Putri, biasa dipanggil Muti. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswi di program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi PB University, tapi saya juga ikut di beberapa kegiatan di luar kampus seperti magang sebagai KOL spesialis dan juga sebagai content creator. Kalau melihat diri saya sebagai content creator, sebenarnya masih cukup singkat perjalanannya. Karena saya baru mulai konten itu sekitar akhir Desember lalu. Dan memang sejauh saya membangun media sosial hingga saat ini, saya merasa dulunya kan saya tuh anak organisasi banget ya, orang-orang kenalnya. Tapi justru sekarang berubah jadi tukang makan banget gitu. Dan memang review makanan itu jadi salah satu hobi saya akhir-akhir ini, karena saya jadi bisa mengenal tempat atau makanan yang mungkin sebelumnya belum pernah saya kunjungi di Kota Bogor. Transformasi Muti dari seorang aktivis organisasi menjadi konten kreator kuliner sangat dipengaruhi oleh lingkungan magangnya. Di Tektona Resto, ia dibimbing langsung oleh sang atasan untuk mengasah kompetensi digitalnya. Halo, perkenalkan aku Ivan, Taufik Nugraha, bisa dipanggil Ivan. Aku di sini di Tektona Resto sebagai marketing konsultan kurang lebih mungkin hampir 1 tahun, dan aku punya hubungan sama Muti sebagai atasan lah ya, bisa dibilang atasan anak magang Muti gitu kan. Muti itu udah magang di kita mungkin kurang lebih 4-6 bulan lah gitu di kita. Sebagai KOL spesialis, tugas utama Muti adalah mengelola kerjasama dengan para kreator konten. Intensitas interaksi tersebut menginspirasi Muti untuk mulai mempelajari pola kerja mereka dan mencoba memproduksi kontennya sendiri. Saya itu kan mulai belajar jadi content creator karena di tempat magang ini ya. Malah justru ketika saya menjadi KOL spesialis itu, tugas saya ya mencari content creator yang mau datang ke sini untuk nge-review restoran di Tektona Resto. Tapi memang karena saya bertemu dengan beragam jenis content creator di Kota Bogor, saya jadi mengetahui gitu pola-pola mereka saat mengembangkan media sosial, mulai dari mereka bikin kontennya atau saat editing dan juga posting. Saya mulai mempelajari itu dari observasi saya selama menjadi KOL spesialis. Dan sempat beberapa kali saya meminta saran dan masukan dari para content creator tersebut, gimana sih cara kita untuk memulai sebagai seorang content creator. Saya mulai mendapatkan gitu insight-insightnya, dan yang awalnya tadinya coba-coba mungkin ya, justru sekarang malah jadi bagian gitu dari hidup saya. Dan itu sih yang bikin saya nyaman dan senang untuk bisa menjadi food vlogger ini. Berawal dari pengamatan, Muti berhasil membuktikan bakatnya. Di lingkungan kerja, ia dikenal sebagai sosok tangguh yang tidak mudah menyerah. Sebetulnya di awal aku mengenal Muti itu kayak pendiam ya, terus gak senyum-senyum gitu kan, malu-malu. Tapi pada akhirnya sering berjalannya waktu, ternyata Muti itu punya potensinya itu yang kadang gak kelihatan. Pas waktu dikasih tugas dan tanggung jawab, dia bisa mengerjakan tugasnya itu. Padahal kalau misalkan ini prosesnya, di sini tuh dulu awal-awal tuh ada 3 orang. Dari 3 orang tuh kayak eliminasi jadi 2, tinggal 1, dan Muti adalah satu-satunya yang bertahan sampai sekarang gitu. Aku tahu mimpi Muti nanti kedepannya kayak gimana, tapi aku gak tahu deh mimpinya bakal berubah atau enggak. Tapi pada intinya aku rasa dengan Muti ada di sini, seenggaknya itu bisa menambah portofolio untuk dia masuk ke langkah berikutnya. Seenggaknya juga ini akan jadi bahan pertimbangan HR ataupun tim di sana untuk melihat bahwa Muti itu adalah aset yang sangat berharga gitu kan. Dan aku rasa Muti memang bisa berkembang lebih jauh di sana gitu. Namun, perjalanan karir Muti tidak selalu mulus. Jauh sebelum ia dikenal publik,
terdapat alasan yang membuatnya berhenti total dari citra diri atau branding sebagai anak organisasi. Sebelum saya jadi content creator makanan kan memang saya lebih banyak berfokus pada organisasi, bikin konten-konten tentang organisasi atau kehidupan sebagai mahasiswa. Tapi setelah saya pikirkan dalam waktu berkepanjangan, kayaknya kan saya nggak akan terus-terusan masuk organisasi gitu. Dan khawatirnya ketika saya lulus pun jadi kurang relevan konten-konten yang saya ikuti. Jadi kayak ada kejenuhan tersendiri lah ketika saya terlalu berfokus untuk menampilkan diri saya sebagai seorang anak organisasi banget gitu. Dan ketika saya mulai terjun yang tadinya dari konten organisasi, terus mulai ke lifestyle dan berganti ke konten makanan, ternyata saya ngerasa ini cukup cocok dengan hobi dan juga kesukaan saya, yaitu mereview tempat atau mungkin kayak makan, karena kan saya hobinya memang makannya. Sahabat terdekatnya menyaksikan sendiri bahwa di balik kemandirian dan ketangguhan yang tampak di luar, Muti menyimpan keletihan yang luar biasa. Saya Sarah Luna, teman Mutia dari awal banget masuk kuliah sampai sekarang udah semester 4, dan saya juga yang nemenin Mutia dari awal banget dia bikin konten sekarang ini, konten-konten makanan. Perbedaan Muti waktu dulu konten sebelum yang konten makanan ini, dia itu emang kontennya tuh kelihatan lebih formal, terus lebih akademis lagi, karena dia kan emang pengen nunjukinnya sebagai mahasiswa yang aktif gitu di organisasi, di kepanitiaan. Jadi dia lebih terkesan gak kaku tapi lebih formal aja. Ya, orang-orang mikirnya Mutia tuh orangnya independen, dan dia juga pengen ngebikin branding dia jadi anak yang terkesannya independen kan, terus berani, percaya diri. Orang-orang tuh ngeliatnya kayak gitu, semua orang kayak gitu yang tahu dia dari luarnya. Sedangkan saya yang sudah kenal dia dari awal, terus kita juga emang deket kan, dia tuh anak sebenarnya penakut, dia pemalu, dia overthinking banget. Peralihan ke dunia digital pun membawa tantangan baru. Sosmed itu kan nggak bisa ditebak ya algoritmanya, kadang dia naik atau dia bisa juga turun. Dan apalagi audiens saya itu rata-rata sebaya atau mungkin mahasiswa gitu, yang dimana bikin saya jadi makin khawatir kalau misalkan performa saya tuh menurun. Dan disinilah letak dualitas kehidupan Muti. Ya nih, gue tahu gue agak sedikit kurang kuat gitu kalau untuk terus-terusan, jadi dia sayang sama diri dia sendiri, jadi mulai agak kurangin gitu kegiatan-kegiatan itu. Visit ke tempat-tempat ya pasti kelihatan dia agak sedikit capek, apalagi dengan kuliah yang kita pagi terus juga banyak turun lapangnya, jadi pasti kelihatan capek sih kalau dia setelah visit itu dari tempat-tempat itu. Tapi walaupun dia terlihat capek, saya rasa dia masih senang dengan kegiatan dia itu, karena emang dia suka juga kan, dia suka membuat konten seperti itu, dia suka. Terus juga itu dia, menurut saya itu stylenya dia, dengan ada sedikit komedinya, terus juga lebih bebas kan, nggak perlu harus ngasih brandingan yang profesional banget gitu, dia masih bisa selipin komedi. Itu kan diri dia banget gitu, itu kan nggak yang mencerminkan diri dia yang sebelumnya itu yang kelihatan cool woman gitu cool woman yang kayak berwibawa gitu kan, padahal dia aslinya tuh yang ya nyablak aja gitu dia. Makanya sampai saat ini saya masih banyak nyoba-nyoba kayak trial dan error tentang gaya konten yang saya miliki, dan juga menyesuaikan dengan audiens yang saya punya. Kayak saya kadang tambahin pakai unsur komedi atau mungkin pakai pantun, dan saya kan juga punya hook ikonik yang mungkin banyak orang ketahui, yaitu hai dulur-dulur kayak gitu kan. Jadi itu sih yang bikin saya cukup menarik dan masih diminati untuk ditonton gitu konten-konten yang saya. Kendati demikian, Muti tidak menganggap perbedaan ini sebagai bentuk kepalsuan. Baginya, ini adalah upaya sadar untuk memegang kendali penuh atas porsi kehidupannya.
Kalau perbedaan tentang pola hidup saya di dunia nyata dan dunia maya itu cukup kontras ya, terutama dalam pola makan. Karena kan orang-orang lebih banyak melihat saya makan makanan mungkin fast food, atau saya lebih banyak mempresentasikan konten tentang budget mahasiswa gitu, yang dimana memang mungkin makanannya terkesan kurang sehat. Nah, tapi kalau di dunia nyata saya memang banyaknya tuh makan makanan yang mungkin dibilang termasuknya sehat ya, kayak salad atau buah atau sayur. Saya lebih banyak makan makanan seperti itu di luar dari saya konten. Dan menurut saya itu adalah keharusan dan tidak ada paksaan apapun, karena memang itu adalah cara saya untuk bisa mengatur pola hidup saya agar tetap balance. Dan bagi saya ketika konten kreator melakukan hal tersebut, kayak di dunia nyata dan di dunia maya cara mereka makan itu beda, itu menurut saya bukan sebuah kepalsuan, tapi itu adalah cara mereka untuk bisa mengontrol diri mereka sendiri. Ketika mereka di dunia maya, mereka bisa tampil sesuai dengan niche mereka di media sosial, tapi di kehidupan nyata mereka tetap bisa untuk menjaga kesehatan dan pola makan mereka secara teratur. Fenomena perbedaan identitas digital dan realitas seperti yang dialami Muti merupakan hal yang lumrah di era modern. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Fitriani Gunawan. Saya adalah dosen dari program studi komunikasi digital dan media. Jadi persona atau jati diri seseorang di media sosial itu adalah identitasnya yang asli, ya. Kalau misalnya memang itu perpanjangan. Ada atau tidaknya perbedaan identitas antara dunia nyata dan dunia maya pasti sebenarnya ada ya. Tetapi yang menjadi hal yang harus digarisbawahi sebenarnya tidak selalu hal tersebut itu akan menjadi sesuatu hal yang buruk. Kalau misalnya memang true self kita atau identitas kita ini adalah identitas kita di media sosial ini adalah perpanjangan dari identitas kita di dunia nyata, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalaupun ada perbedaan sebenarnya wajar ya, karena kan apapun yang ada di media sosial itu sebenarnya adalah hasil kurasi atau hasil yang sudah kita edit lah ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau menampilkan yang baik-baiknya aja di media sosial itu sebenarnya masih wajar, karena kan pasti kita ingin dikenal sebagai sesuatu hal yang positif kan, bukan kita yang ada kelemahannya, bukan kita yang manusia dengan kekurangan, enggak, pasti kan kita pengen sesuatu hal yang perfect kalau ada di media sosial. Sebenarnya personal branding itu kan perpanjangan dari identitas asli kalian di dunia nyata kan, dimana di situ kalian menspesialisasi diri kalian di satu bidang tertentu, lalu sama kalian dikurasi agar terlihat menarik di media sosial. Misalnya nih teman-teman di sini ada yang jago editing pasti kan. Nah di sana nanti di media sosial kalian itu membranding diri kalian sebagai editor muda. Di situ kalian menampilkan portofolio kalian, baik itu video atau foto. Nah itu berarti sebagai jati diri kan yang ada di media sosialnya kan, karena itu perpanjangan tangannya. Gitu. Tetapi memang yang menjadi hal yang mengkhawatirkan adalah ketika jati diri kalian yang sesungguhnya dengan apa yang ingin kalian tampilkan di media sosial itu gapnya terlalu jauh. Nah kalau seperti itu yang bahaya justru. Kenapa? Karena berarti kan apa yang kalian tampilkan di media sosial itu kan bukan diri kalian sendiri kan. Bisa jadi di satu sisi kalian itu nanti merasa krisis identitas. Siapa sih sebenarnya saya tuh sebenarnya nggak suka loh kayak gini, itu bukan diri saya sendiri. Siapa sih yang mau saya bohongin gitu? Itu kan nanti akan merasa capek. Misalnya seseorang yang misalnya tadi ya jiwanya bebas, easy going gitu. Tiba-tiba dia harus citranya itu adalah kalem, kemudian intelektual, terus kalau berbicara itu harus apa ya istilahnya ya, benar-benar hati-hati. Nah itu kan akan ada burnout kan dalam dirinya dia gitu. Atau misalnya yang sekarang sering terjadi nih, banyak banget
influencer yang di satu sisi tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu juga capek tuh. Ya, jadi misalnya mungkin orang tersebut belum ada di posisi itu, tapi di media sosialnya dia berusaha keep up dengan influencer lainnya atau teman-teman lainnya, bahwa dia sudah ada dalam kehidupan ini, sudah bisa beli handphone merek ini, sudah bisa. Nah, itu yang sebenarnya gap tersebut yang akan menjadi burnout, gitu, menjadi krisis identitas kalau antara yang asli, jati diri yang asli dengan identitas yang ingin ditampilkan itu gapnya terlalu jauh. Mengurasi hal-hal positif di media sosial adalah hal yang wajar, sejauh kita tidak kehilangan jati diri. Kuncinya terletak pada batasan yang jelas dan kendali diri, agar kita tidak terjebak dalam keletihan mental akibat memaksakan diri menjadi orang lain. Bagi saya, ketika kita menjadi diri sendiri dan berjalan sesuai ritme kita masing-masing, terutama saat berada di sosial media ya, itu adalah sebuah kewajiban. Karena masih banyak teman-teman yang mungkin mulai ngonten atau malah jadi nggak pede ngonten itu karena ngelihat achievement orang lain atau melihat konten orang lain dan ngerasa pengen gitu untuk menjadi seperti dia, padahal belum tentu itu adalah passion kita. Jadi penting memang untuk bisa mencari apa yang benar-benar kita suka dan berjalan sesuai pace kita masing-masing tanpa merasa harus dikejar-kejar gitu, atau tanpa harus merasa mengejar apa yang bukan milik kita tetapi itu milik orang lain. Saya tahu perjalanan saya pun juga masih sangat panjang kan, dan ini tuh masih belum apa-apa sebenarnya. Jadi makanya saya masih terus belajar, terus mencoba, belajar dari orang lain dan mengambil semua itu untuk menjadi motivasi saya ke depan. Satu kalimat yang masih terus saya pegang hingga saat ini yaitu tidak ada kata terlambat untuk benar-benar belajar. So, kalau misalkan saya bisa, kamu juga pasti